Indonesia darurat narkotika. Penyelundupan narkoba lintas pulau dan provinsi kali ini melibatkan kalangan perempuan dan ibu Indonesia. Mereka bukan hanya menjadi kurir antar pulau, tapi juga antar negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional bersama Bea Cukai dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang menemukan bahwa peredaran narkotika di Indonesia saat ini banyak melibatkan perempuan. Ironisnya, penyelundupan ini justru menggunakan organ intim perempuan sebagai tempat menyembunyikan narkoba dan membawa anak sebagai bentuk upaya menutupi kecurigaan. Keluarga yang menjadi benteng pertahanan utama dari peredaran narkoba semakin terancam. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan kasus yang kita rilis pada hari ini, terdapat fakta yang sangat miris dan ironis, yakni banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka. Sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H yang ditangkap petugas gabungan BNRI, BNN Provinsi Sumatera Barat, dan Bea Cukai dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,8 kg. Kedua perempuan tersebut juga bagian dari sindikat yang sama dengan 3 tersangka perempuan lainnya yang berasal dari Aceh, yakni YL, RS, dan HF yang ditangkap petugas gabungan dan BNN Provinsi Kalimantan Timur serta Bea Cukai di Bandara Balikpapan. Ketiga perempuan tersebut menyelundupkan sabu dengan cara menyembunyikan di bagian organ intim mereka, yang masing-masing membawa kurang lebih 500 gram atau total barang bukti seberat kurang lebih 1,4 kg. Penangkapan sejumlah tersangka perempuan yang terlibat kasus narkoba juga dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Mereka berperan sebagai bandar dan kurir narkoba. Kami mengapresiasi perhatian dan komitmen dari semua pihak atas isu krusial yang kita hadapi saat ini, khususnya keterlibatan perempuan dan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Data terbaru menunjukkan sebanyak 285 tersangka, 256-nya laki-laki dan 29-nya adalah perempuan. Modus operandinya, mereka menyembunyikan di area intim dan menyertakan anak untuk mengelabui pengawasan. Ini adalah keprihatinan kita bersama karena perempuan dan anak sudah menjadi target dalam peredaran narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sindikat narkotika ini tidak segan-segan untuk memperdayai perempuan sebagai kurir dengan iming-iming ekonomi. Lebih menyedihkan lagi, ketika ini dilakukan dengan penuh kesadaran karena alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dampak dari fenomena ini bukan hanya dari segi hukum, tetapi konsekuensi generatif dalam pembangunan moral dan masa depan bangsa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ibu adalah sekolah utama dan pertama bagi anak-anaknya dalam sebuah keluarga. Tapi justru ibu sebagai pendidik justru terlibat dalam kejahatan yang ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam pembangunan karakter anak-anak
Indonesia. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kondisi kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tengah jadi sorotan usai muncul ke publik saat perayaan ulang tahunnya ke-64 Sabtu kemarin. Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap Jokowi tengah mengalami peradangan akibat alergi kulit yang dideritanya usai pulang dari Vatikan. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Syarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Syarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang Secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya, Nani? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Sementara itu penasihat khusus Presiden bidang haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas hadir dalam sidang lanjutan gugatan Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan lanjutan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin selaku kuasa Presiden Prabowo hadir langsung dalam persidangan. Turut hadir pula Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyari dan Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan tergugat, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memuji kehadiran para pihak tergugat. Arief mengaku selama 12 tahun menjadi Hakim Konstitusi, kehadiran DPR maupun pemerintah kerap diwakilkan dalam sidang uji formil. Namun kini pihak DPR dan pemerintah hadir lengkap. Dalam keterangannya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang TNI tidak dilakukan secara terbuka tidak sesuai dengan keterangan pemerintah. Para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Kedua, menolak permohonan pengujian formil para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Sebanyak 86 kepala daerah se-Indonesia melakukan apel pagi dan berolahraga ringan sebelum memasuki ruangan Balai Rum Rudini, kampus IPDN Jatinangor untuk pembukaan retret. Retret gelombang kedua kepala daerah ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Ke-86 kepala daerah ini akan dibekali materi pembelajaran dan kegiatan fisik sejak tanggal 22 Juni hingga 26 Juni 2025. Sama persis ya, mungkin lebih kepada modifikasi saja tentang program prioritas yang sudah berjalan. Kalau dulu kan ketika gelombang pertama program prioritasnya belum jalan, baru dilantik kan, menteri-menteri baru juga dilantik. Nah kalau sekarang sudah berjalan, maka pasti ada evaluasi lah, MBG bagaimana di lapangan. Nah, kemudian juga untuk program koperasi desa ada penekanan gitu, yang dulu belum berjalan. Yang lainnya sama, tupoksi kepala daerah seperti apa, bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana berkolaborasi sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, misalnya sama, yang lainnya sama persis. Yang paling berkesan buat kepala daerah itu ternyata kolaborasi dan sinerginya. Jadi kalau materi mungkin bisa dipelajari sendiri, tapi kalau saling berkenalan dengan sesama kepala daerah itu nggak bisa digantikan. Nah jadi yang gelombang kedua ini nanti juga kita akan perkuat bagaimana mereka bisa saling berdiskusi, membangun sinergi, kemungkinan kerjasama, kolaborasi, saling mengenal. Itu. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri perayaan ulang tahun ke-100 tahun istri mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, Meriati Ruslani. Kehadiran Megawati didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam kesempatan di syukuran ulang tahun Meriati, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Megawati. Megawati menjadi tamu spesial karena mendapat potongan kue ulang tahun pertama langsung dari Meriati. Megawati pun langsung menyuapi sepotong kue ke Meriati. Dalam acara tersebut, sang cucu Krisnadi Ramajaya Hugeng juga meluncurkan sebuah buku spesial khusus untuk sang nenek. Megawati bersama Puan serta tamu lainnya pun menjadi saksi peluncuran buku berjudul Meriati Hugeng 100 Tahun Langkah Setia Pengabdian. Dalam buku tersebut, Ramajaya juga mengisahkan kebersamaan Meriati bersama Megawati ketika merawat tanaman anggrek. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Jakarta Fair 2025 jadi primadona untuk berburu produk murah dan sarana hiburan. Ya, masyarakat tampak antusias menikmati hiburan dan pameran di Jakarta Fair 2025. Para pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya. Jakarta Fair menawarkan diskon menarik untuk beragam produk mulai dari furniture, kecantikan, hingga makanan dan minuman. Tidak hanya itu, Jakarta Fair juga menggelar konser band ternama setiap harinya. Untuk mengetahui keseruan di Jakarta Fair hari ini kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Jexpo Kemayoran. Ya, Amrina, bagaimana keseruan di sana? Ya, selamat petang David dan juga pemirsa. Benar sekali, di hari kelima pelaksanaan Pekan Raya Jakarta ataupun juga Jakarta Fair ini nampaknya masih ramai sekali oleh pengunjung yang datang kemari. Ini kita akan lihat dulu situasinya dari juru kamera kami, Ade Supriyatna, akan perlihatkan situasi terkini di Pekan Raya Jakarta. Wah, ini David, dari tadi sekitar jam 3 sore terus-menerus berdatangan pengunjung yang datang dari berbagai macam daerah, tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari daerah-daerah lain di luar Jakarta, bahkan tadi juga dari Banjarnegara. Nah, David dan juga pemirsa, ini adalah situasinya. Kita akan coba untuk bertanya kepada pengunjung di sini. Halo Kak, minta waktunya sebentar. Dengan Kak siapa? Aurel. Kak Aurel, ini kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Aku dari Bekasi, Harapan Indah. Dari Bekasi, Harapan Indah, kesini lumayan jauh. Dari jam berapa kesini? Dan kamu ngapain aja kesini Kak Aurel? Aku dari jam berapa ya? Jam 2. Aku kesini cuma mau ngincer ini doang. Oke, mau ngincer ini. Bisa lihatin ke kamera bentar? Oke, lucu sekali ya. Kalau boleh tahu di sini sama siapa aja dan ngapain aja tadi selain ngincer ini? Sama mamaku, sama ayahku, sama adik aku. Aku baru datang sih. Baru pertama kali ini ya. Gimana melihat situasi di Jakarta Fair sekarang yang ramai banget?
sama keluarga gitu dari Kak Arel? Seru sih, tapi jujur aku capek, energinya habis ya, rame banget. Tapi seru. Oke, yang paling dinantikan selain nyari ini, nyari apa lagi nih abis ini? Masih mau jalan-jalan atau gimana? Nutrisari. Oke, Tes Nutrisari. Oke, siap. Makasih banyak Kak Aurel atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, David dan juga pemirsa, tadi kita lihat ternyata excited sekali pengunjung yang kesini. Mereka ingin melihat-lihat berbagai macam kegiatan, pengen beli tas, beli produk-produk, dan bisa kita lihat ini banyak sekali keluarga-keluarga. Saya hai ke kamera. Halo, ya ini ramai sekali. Seru nggak? Seru nggak? Seru nggak? Dengan Kak siapa namanya? Dengan Kak Hani. Kak Ani, ini dari mana asalnya Bang Kamu tahu? Dari Medan. Oh, dari Medan. Oh, jauh banget. Ini kesini gimana? Oke. Nyari apa kesini Kak sama keluarga nih kayaknya? Ini nyari Oke. kain sama Etis. Terus habis ini mau ngapain aja Kak Hani? Mau keliling-keliling lagi ya. Oke, siap. Makasih waktunya. Selamat lanjut aktivitas kembali. Ya, David dan juga pemirsa, tuh kita bisa lihat secara langsung energi dari warga yang kesini luar biasa sekali. Walaupun sudah hari kelima dan ini hari Senin ya, David dan juga pemirsa, ternyata masih ramai karena memang kalau di Pekan Raya Jakarta ini ada banyak sekali. Ini anak-anak muda juga. Kak, saya hai ke kamera, Cagi, boleh? Halo. Ini ngobrol sekali lagi dong kakaknya. Kakaknya namanya siapa kalau boleh tahu? Ali. Oh, Kak, ini sama teman-teman dari mana asalnya kalau boleh tahu? Dari Jakbar kita. Dari Jakbar. Mau ngapain aja? Nyari apa sebenarnya ke sini? Nggak sih, kita jajan-jajan aja di sini sih. Iya. Senang lihat situasinya di sini. Gimana sih keseruannya di sini, Kak? Ramai banget ya, seru banget sih di sini. Oke, siap. Makasih banyak Kak Ali atas waktunya. Ya, David dan juga pemirsa, sebagai informasi memang di Jakarta Fair ini ada lebih dari 2000 booth, baik itu produk-produk makanan, elektronik, otomotif yang memang bisa didatangi oleh pengunjung, dan jenis ini juga ada banyak sekali kegiatan, ada banyak game, selalu juga minuman-minuman yang kekinian. Dan juga sebagai informasi David dan juga pemirsa, untuk hari Senin ini buka hingga nanti pada pukul 10:30 malam. Dan untuk tiketnya pun juga sangat terjangkau, mulai dari Rp40.000 saja. Demikian dari Jakarta Fair, kembali ke Anda David. Ya baik, terima kasih Amrina Rida yang melaporkan langsung dari J-Expo Kemayoran. Seru sekali dan selamat bertugas kembali.